Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Amsal pasal 23. Izinkan hari ini saya mengajak Anda semuanya membaca cukup panjang dan ada beberapa kebenaran penting yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya, karena sungguh Amsal ini ditulis membuat hidup kita menjadi lebih bijak dari sebelumnya. Siapa yang tidak ingin berhasil? Siapa yang tidak ingin sukses? Dan kali ini Amsal memberikan rambu-rambu kepada kita, sekaligus memberikan cara kepada kita supaya kita berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Hal yang pertama, supaya kita bisa menjadi berhasil, maka jangan aji mumpung. Karena banyak orang melakukan aji mumpung ini. Selagi dia dekat dengan pembesar, kesempatan makan dengan pembesar, dengan hidangan yang sangat banyak, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia menjadi sedemikian serakah. Dia berpikir kapan lagi ada kesempatan mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Aji mumpung. Akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak dihargai. Kenapa? Dianggap serakah, dianggap aji mumpung. Faktanya tidak ada orang suka berinteraksi, membangun hubungan dengan orang yang suka memanfaatkan atau aji mumpung. Pembesar biasanya orang yang pintar. Pembesar biasanya orang yang bisa membaca siapakah orang yang sedang dihadapinya. Sehingga begitu dijamu dan kelihatan besar nafsunya, aji mumpung, maka dia sudah mendapatkan nilai buruk di mata pembesar ini. Maka halnya kepada kita semuanya. Kunci keberhasilan pertama menurut Amsal pasal 23 ini adalah jangan aji mumpung. Kesempatan kadang-kala memang harus dimanfaatkan, tapi jangan sampai kita aji mumpung, memanfaatkan kesempatan dengan cara yang berlebihan, bahkan sampai terlihat betapa serakahnya kita. Rahasia kedua yang ditulis Amsal pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan bersusah-susah untuk kaya. Kalau demikian, apakah berarti kita tidak boleh kaya? Tentu bukan itu poinnya. Yang tidak boleh adalah kaya menjadi tujuan. Kita boleh kaya, bahkan Tuhan menjanjikan memberkati kita. Kita bisa menjadi orang yang kaya karena Tuhan menyertai dan memberkati. Tapi jangan jadikan kaya sebagai tujuan. Tujuan kita dalam hidup ini selalu fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Soal kekayaan itu hanyalah bonus. Karena firman Tuhan menulis, cari kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya. Semuanya termasuk kekayaan akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan gunakan kekayaan sebagai tujuan. Sebab kalau kekayaan menjadi tujuan, kita akan diperbudak dengan kekayaan. Dan Amsal tadi mengatakan, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi kalau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan, yang terjadi justru semakin sulit kita terpuaskan dengan uang atau kekayaan itu. Begitu kita mengejarnya, kita akan selalu diperbudak dengan uang. Kita merasa tidak puas, lalu mengejar lagi, dan mengejar lagi. Sama persis seperti mengejar bayang-bayang kita sendiri. Tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada selesainya. Nanti kita akan jadi orang yang cinta akan uang. Dan disitulah akar segala kejahatan mulai muncul. Bukannya menjadi lebih baik, lebih bahagia, tapi justru hidup kita hancur berantakan karena diperbudak oleh uang. Maka rahasia kedua adalah jangan menjadikan kekayaan sebagai tujuan. Hal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-17 dan 18.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Janji Tuhan yang indah, apapun keberadaan Anda hari ini, percayalah masa depan kita sungguh ada. Harapan kita tidak pernah hilang. Syaratnya apa? Hidup takut akan Tuhan senantiasa. Kata senantiasa artinya terus-menerus. Dulu kita takut akan Tuhan, pastikan hari ini iman kita masih sama, takut akan Tuhan. Sampai kapanpun takut akan Tuhan. Dan jangan hati kita iri kepada orang-orang berdosa. Kadang-kala hati kita iri kepada orang berdosa, kenapa mereka seolah-olah sangat diberkati, lalu kita mengambil jalan seperti jalan mereka, dan kita menjadi orang yang justru tidak lagi takut akan Tuhan. Itu awal petaka dalam hidup kita. Tidak perlu iri, karena kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, bahkan melebihi mereka. Pastikan hidup kita takut akan Dia. Dan rahasia terakhir yang dikatakan oleh Amsal buat kita semuanya, ini hal yang sangat penting untuk kita dengarkan sama-sama. Ayat yang ke-22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini kunci berkat, tapi seringkali tidak disadari oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Sesungguhnya berkat Tuhan akan diturunkan luar biasa kalau kita menghormati orang tua kita. Dan itu janji Tuhan yang diulang-ulang sesungguhnya. Bahkan termasuk di dalam satu perintah di antara 10 perintah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tidak hanya panjang umur, tapi baik keadaan kita. Mana mau panjang umur tapi sakit-sakitan terus, panjang umur tapi miskin menderita terus, mana mau. Tapi ini yang Tuhan janjikan, panjang umur dan baik keadaanmu, sejahtera keadaanmu, sukses diberkati. Caranya bagaimana? Hormati ayahmu dan ibumu. Hargai orang tua kita, mereka yang melahirkan kita, mereka yang memperanakkan kita, mereka yang memelihara kita, mendidik mereka. Nanti ketika mereka tua, mereka mungkin sudah tidak produktif lagi, dan beberapa harus hidup dari topangan anak-anaknya. Saya mengingatkan Anda semuanya, dan termasuk mengingatkan saya, jangan sampai hanya ketika kita merasa saya yang menopang kehidupan orang tua saya, maka kita bertindak semau-maunya dan tidak menghormati orang tua. Itu bahaya besar. Bukannya berkat yang diturunkan, tapi justru kutuk ketika kita tidak menghormati orang tua. Kasihi orang tuamu selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Sebab sesungguhnya hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu juga karena orang tua kita. Tanpa kita ketahui, orang tua kita mendoakan kita setiap hari. Sadarkah kita? Saya berdoa melalui kunci kebenaran firman Tuhan hari ini, kita menjadi orang yang respect, menghormati orang tua. Semoga apa yang saya bagikan di Amsal pasal 23 tentang cara berhasil menurut firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.